Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya terakhir 113 kelas 4D jurusan Hukum Ekonomi Syariah akan sedikit menjelaskan tentang General Review Hukum Perikatan Islam di Indonesia. Untuk memenuhi tugas akhir yang pertama tentang definisi perikatan. Berdasarkan KUHP Perdata pasal 1233 dinyatakan bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Dalam pasal ini terdapat istilah perikatan dan juga istilah persetujuan atau perjanjian. Menurut Samsul Anwar, istilah perikatan dalam bahasa Belanda disebut sebagai verbintenis, sedangkan persetujuan atau juga identik dengan perjanjian dan bahkan juga biasanya disebut dengan istilah kontrak, memiliki padanan kata dengan overeenkomst. Sedangkan menurut pandangan hukum Islam kontemporer, perikatan atau verbintenis memiliki padanan kata dengan iltizam. Sedangkan istilah atau perjanjian atau persetujuan atau bisa jadi kontrak itu disebut dengan overeenkomst, memiliki padanan kata dengan kata akad. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa secara singkat bahwa padanan kata yang digunakan untuk menjelaskan makna perikatan adalah iltizam dan verbintenis, sedangkan padanan kata untuk istilah persetujuan adalah perjanjian, kontrak, overeenkomst, dan juga akad. Istilah akad dengan iltizam merupakan suatu hubungan kausalitas, ada sebab dan akibat. Menurut Mustafa Sarka, akad merupakan salah satu sumber dari adanya perikatan. Hal ini sesuai dengan KUHP Perdata pasal 1233 yang menyatakan bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan, perjanjian, atau karena undang-undang itu sendiri. Kemudian hukum perikatan Islam sendiri menurut beberapa ahli, yang pertama Prof. Subakti mengatakan bahwa perikatan itu terjadi antara seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Kemudian menurut Hoffman, hubungan hukum antara seseorang atau beberapa orang darinya untuk mengikatkan dirinya bersikap menurut cara tertentu pada pihak lain yang berhak atas sikap demikian. Kemudian sumber dari hukum perikatan Islam sendiri ada 3, Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Al-Quran terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 188, Al-Baqarah ayat 275, 282, kemudian 283. Quran surat An-Nisa ayat 29, Quran surat Al-Maidah ayat 1 dan ayat 2, Al-Jum'ah ayat 9, Al-Mutaffifin ayat 1-6. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Hakim berisi bahwa Allah telah berfirman dalam hadis qudsinya, "Aku adalah ketiga dari 2 orang yang berserikat selama salah seorang di antaranya tidak berkhianat terhadap temannya. Apabila salah seorang di antara keduanya berkhianat, maka aku keluar dari perserikatan keduanya." Kemudian hadis berikutnya, hadis Nabi Muhammad dari Abu Hurairah, "Janganlah di antara kamu menjual sesuatu yang sudah dibeli oleh orang lain." Yang ketiga, ijtihad atau ar-ray. Di sini dapat diartikan bahwa
apabila ada ulama yang memanfaatkan suatu hukum mengenai perikatan, maka pendapat ulama ini disebut dengan ra'yu, yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum bagi masyarakat. Fatwa ulama mengenai perikatan tersebut bisa bersifat lokal maupun nasional, sehingga fatwa tersebut bisa dijadikan rujukan bagi praktisi hukum maupun bisnis syariah itu sendiri. Karakteristik perikatan Islam ada dua, yaitu komprehensivitas dari keberlakuannya, yang terdiri ada 7 asas. Yang pertama, asas ilahiyah. Asas ini menjadi dasar dari segala asas sebagai bentuk penyerahan diri kepada sang penguasa. Pihak yang melakukan akad menyadari bahwa setiap perbuatan yang dilakukan ketika berakad akan diminta pertanggungjawaban. Dalam asas ini juga memuat ketentuan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini hanyalah milik Allah. Sesuai Quran surat Al-Hadid ayat 4 dan surat Al-Maidah yang berbunyi, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir, yang artinya, dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kemudian surat Al-Maidah ayat 120, Bismillahirrahmanirrahim, Lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang artinya, kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian asas ibahah atau kebolehan. Asas ini merupakan dasar dari suatu hukum muamalah yang berbunyi al-aslu fil muamalatil al-ibahata ala ayyadkhula dalilun ala tahrimiha. Artinya, hukum asal dari semua bentuk muamalah adalah dibolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Artinya apa? Hukum asal dari semua perbuatan muamalah yang ada merupakan hal yang dibolehkan dalam Islam selama tidak ada ketentuan syariat yang dilanggar. Di sisi lain, asas yang digunakan dalam hal ibadah adalah suatu ibadah baru boleh dilakukan ketika sudah ada dalil yang memerintah. Jika tidak, maka ibadah tersebut haram untuk dilakukannya. Kemudian asas hukum muamalah ini juga didasari oleh banyak nas. Salah satunya itu Quran surat Al-Baqarah ayat 29, Bismillahirrahmanirrahim, Huwaladzi khalaqakum ma fil ardi jami'a. Dia Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untukmu. Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Kemudian asas kebebasan berakad atau mabda' hururiyah at-ta'aqud. Maksud dari asas ini adalah setiap orang dapat membuat akad apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Contoh, kebebasan dalam menentukan objek, persyaratan dalam akad, dan juga cara penyelesaian sengketa. Semua tersebut bebas dilakukan selama tidak menyalahi syariat. Adanya asas ini berdasar dalam surat Al-Maidah ayat 1, Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Kemudian ada suatu hadis yang berbunyi, Al-muslimuna ala syurutihim illa syarta harama halalan aw ahalla haramun.
Orang Muslim itu siap terhadap syarat-syarat janji-janji mereka, kecuali janji yang mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram. Hadis At-Tirmidzi. Kemudian asas konsensualisme menyatakan bahwa semua akad yang terjadi harus atas keriduannya tanpa ada paksaan dari pihak yang melakukan akad. Sesuai hadis Nabi yang berbunyi, innamal bai'a an-tarad. Sesungguhnya jual beli itu harus berdasarkan kata sepakat atau asas kerelaan atau adanya kerelaan dari pelaku akad. Kemudian asas janji itu mengikat. Dalam Al-Quran dan Sunnah terdapat banyak ayat dan matan yang menjelaskan mengenai hal ini. Contohnya itu dalam surat Al-Isra ayat 34 yang artinya wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Terakhir, asas keseimbangan. Asas ini pada dasarnya itu memiliki 3 arti. Yang pertama, keseimbangan dalam hal kesederajatan antara pihak yang melakukan perikatan, keseimbangan antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima, atau bisa juga keseimbangan dalam hal memikul resiko. Dalam hal keseimbangan antara apa yang diberikan dan diterima terhadap dari apa yang dibatalkannya suatu akad, jika terdapat ketidakseimbangan prestasi yang mencolok. Selain itu, keseimbangan hal dalam resiko terlihat dari haramnya akad berbau riba, di mana dalam akad ribawi debitur yang menanggung semua resiko yang diterimanya. Selanjutnya, akad. Akad adalah suatu ikatan ijab dan qabul yang dilakukan 2 orang atau lebih yang dibenarkan oleh syarak. Asas akad itu adanya sukarela, amanah, ikhtiyari, luzum, saling menguntungkan, taswiyah kesetaraan atau keseimbangan, transparansi artinya itu keterbukaan dan kemampuan. Rukun akad, suatu hukum Islam. Dalam hukum Islam, agar suatu akad bisa dianggap sah, maka akad tersebut harus memenuhi tahapan-tahapan dari awal hingga akhir. Tahapan awal adalah ada dan lengkapnya unsur atau rukun akad. Setelah itu baru dikatakan terbentuk jika sudah memenuhi tahapan kedua, yaitu lengkapnya syarat terbentuknya akad. Tanpa memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad, maka akad tersebut dianggap sebagai akad batil atau akad yang tidak ada. Selanjutnya, tahap ketiga setelah akad terbentuk, akad baru dikatakan sah jika sudah memenuhi syarat keabsahan akad. Tanpa memenuhi hal ini, akad akan dianggap fasid atau tidak sah. Jadi rukun akad ada 4. Yang pertama, objek. Objek akad yaitu benda yang diakadkan, pihak yang melakukan akad yaitu untuk melakukan ijab dan qabul. Tujuan akad di sini tentu harus sesuai dengan syariat Islam, artinya tidak melanggar atau sesuatu yang sudah menjadi yang diharamkan dalam Islam. Kemudian kesepakatan ijab dan qabul. Di sini artinya adanya unsur kerelaan dalam melakukan akad tersebut.
Terakhir, syariat. Tujuan akad harus sesuai dengan syariat. Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul, pihak yang berakad cakap bertindak hukum, barang yang dijadikan objek adalah harta mutakawin, bukan perbuatan yang dilanggar oleh agama, dan bukan suatu kewajiban kerelaan kedua belah pihak yang terjadi. Bentuk perikatan ada 3 macam, yaitu berdasarkan kegiatan usaha, barang sejenis, dan tidak barang sejenis. Kegiatan usaha itu ada pertukaran, kerjasama, pemberian kepercayaan. Kemudian barang sejenis ada syarf dan barter. Syarf adalah pertukaran uang dengan uang, yang barter adalah pertukaran barang dengan barang. Kemudian tidak barang sejenis. Di sini ada al-buyu, yaitu jual beli. Secara bahasa lawannya adalah asyirah, tukar menukar barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu dengan sepadan menurut cara yang dibenarkan. Itu definisi dari al-bai. Kemudian al-buyu, pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan berupa alat tukar yang sah. Dasar hukum Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, An-Nisa ayat 29. Kemudian hadis riwayat Al-Basar dan Al-Hakim, Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan, apa yang paling baik? Rasulullah ketika itu menjawab, usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati. Kemudian hadis riwayat Tirmidzi, pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar, maksudnya tempatnya di surga dengan para nabi dan para as-siddiqin dan para syuhada. Kemudian ada ijarah. Ijarah adalah perikatan sewa-menyewa yang memberikan hak kepada muajir atau yang menyewakan menerima upah dari mustajir penyewa atas manfaat yang diperoleh. Rukun dan syarat. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah. Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari. Orang yang menyewa barang berhak memanfaatkan untuk dirinya sendiri atau orang lain. Ijarah jasa atau upah atas jasa seseorang. Objek ijarah bisa disewakan dan upah jasa ijarah itu harus jelas. Macam-macam akad berdasarkan segi keabsahannya itu ada akad sahih dan tidak sahih. Akad sahih dibagi menjadi 2, ada akad nafis dan akad mauquf. Kemudian dari segi penamaannya itu ada akad musammah dan akad ghairu musammah. Segi barangnya itu ada ainiyah dan ghairi ainiyah. Ainiyah itu barangnya bersifat jelas, ghair ainiyah itu barangnya tidak jelas. Kemudian cara melakukan akad dengan cara tertentu seperti akad pernikahan. Jadi tidak perlu cara tertentu jadi tidak sama seperti halnya itu akad jual beli. Kemudian segi tukar menukar ada mu'adah, timbal balik seperti jual beli. Kemudian tabarruk, pemberian dan penggolongan seperti hibah dan ariyah atau pinjaman. Kemudian implementasi suatu syariah di Indonesia dalam bentuk lembaga
keuangan syariah di Indonesia. Yang pertama itu ada bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan reksadana syariah. Bank syariah pada umumnya itu sama dengan bank konvensional, yang menjadi titik perbedaan di dalamnya tersebut adanya sebuah profit yang dimana keuntungan dalam bank syariah itu dibagi rata atau dengan prinsip mudharabah. Jadi dalam menentukan keuntungan atau dalam konvensional itu sudah ditentukan dari awal, semisal ditentukan keuntungan dalam menabung dalam bank konvensional itu 60 atau 6%. Jadi dalam prosesnya dari awal hingga akhir akan tetap sama 6%, dan resiko dalam suatu bank itu ditanggung oleh bank itu sendiri. Tapi dalam bank syariah tidak. Jadi ketika ada kerugian atau terjadi sesuatu, maka sangat mempengaruhi keuntungan suatu nasabah yang menabung dalam bank syariah itu sendiri. Kemudian asuransi syariah. Asuransi adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua pihak atau lebih, yang mana pihak menanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Hal ini tentu dengan dasar untuk tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan syariah. Dalam hal ini yang dimaksud akad yang sesuai syariah adalah akad yang berbebas dengan unsur gharar, maisir, riba, sulmu, dan riswah atau barang haram dan maksiat. Jadi istilah asuransi dalam Islam itu sering disebut dengan tafakul, yang artinya itu menolong atau memberi nafkah dan mengambil alih perkara seseorang. Kata tafakul merupakan bentuk masdar, yaitu tafakalan ya tafakalu, yang artinya saling menanggung satu sama lain, terutama dengan memberikan bantuan atau pertolongan jika bersangkutan atau pihak lain tertimpa suatu musibah. Meskipun di dalam Al-Quran tidak dijumpai kata tafakul dalam pengertian asuransi, namun terdapat kata yang sakar dengan istilah tersebut. Misalnya dalam surat At-Toha ayat 40. Itamashi utuka fatakulu hal adulukum ala mayafulu. Kemudian pasar modal adalah pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Di dalamnya adanya kegiatan investasi di pasar modal syariah antara shahibul mal dan mudharib, mengutamakan kehalalan dan keadilan. Untuk lebih jelasnya, prinsip syariah secara garis besar ada 4. Yang pertama, pembiayaan atau investasi hanya dapat dilakukan pada aset atau kegiatan usaha yang halal, spesifik, dan bermanfaat. Kedua, uang merupakan alat bantu pertukaran nilai di mana pemilik harta akan memperoleh bagi hasil dari kegiatan usaha tersebut.
Ketiga, akad yang terjadi antara pemilik harta dengan emiten harus jelas. Tindakan maupun informasinya harus transparan dan tidak boleh menimbulkan keraguan yang dapat menimbulkan kerugian di salah satu pihak. Keempat, baik pemilik harta maupun emiten tidak boleh mengambil resiko yang melebihi kemampuan dan dapat menimbulkan kerugian. Kemudian transaksi modern bisnis dalam unsur akad perikatan. Yang pertama ada multi-level marketing, merupakan sistem penjualan yang menggunakan jaringan bisnis atau networking organisasi distributor. Kemudian waralaba adalah izin dagang dengan menggunakan cap atau merek tertentu. Terhadap penggunaan cap merek tersebut adanya kewajiban untuk membayar royalti atau honorarium. Kemudian ada electronic fund transfer, pemindahan bukan sejumlah dana dari suatu rekening ke rekening lainnya melalui media elektronik. Kemudian ada credit card, suatu jenis alat pembayaran sebagai ganti uang tunai yang sewaktu-waktu dapat ditukarkan apa saja yang kita inginkan. Di mana saja ada cabang yang dapat menerima kartu kredit dari bank atau perusahaan yang mengeluarkannya sendiri. Referensi diambil dari Samsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada 2007. Kemudian buku Dewi Gamelan, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, tahun 2006. Kemudian Al-Basir dan Ahmad Azhar yang berjudul Asas-asas Hukum Muamalah atau Hukum Perdata Islam, Yogyakarta, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, tahun 1993. Kemudian jurnal dari Burhanuddin, Penerapan Prinsip Syariah dan Lembaga Perasuransian di Indonesia, dengan nama The Journal, Jurnal Syariah dan Hukum, volume 5, nomor 1, bulan Juni 2013.